kita akan masuk pada integral medan vektor atas permukaan. Ya, integral ini sebetulnya mirip dengan waktu kita membahas integral medan vektor atas lengkungan. Ya, nah ketika kita membahas integral medan vektor atas lengkungan atau yang lebih dikenal sebagai integral garis, maka arah dari lengkungan tersebut itu mempengaruhi integralnya, ya. Nah, demikian juga dengan integral medan vektor atas permukaan ini, ya. Maka integralnya juga akan tergantung pada orientasi dari permukaannya tersebut. Untuk itu kita bahas dulu apa itu orientasi permukaan. Oke, kita mulai dengan suatu permukaan S, ya. Itu adalah suatu permukaan. Oke, saya gambarkan aja permukaannya misalnya ini. Ya, ini permukaan S-nya. Ya. Misalnya saya punya satu titik di sini, ya, titik yang berada di permukaan. Nah, kita asumsikan permukaannya diferensiabel, ya. Jadi kita bisa bikin bidang singgung di situ, ya. Nah, karena dia punya bidang singgung, ada vektor normalnya kan. Nah, vektor normal ini juga disebut sebagai vektor normal dari permukaan S. Nah, misalnya ini adalah vektor normalnya, ya. Vektor normalnya nggak harus vektor normal satuan, tapi tentu saja dari vektor normal ini kita bisa cari vektor normal satuan, yaitu n dibagi dengan panjang n. Nah, tapi perhatikan vektor yang ortogonal terhadap bidang singgung ini bukan hanya n. Kalau saya ambil vektor yang lain, misalkan vektor ini, ya, ke sini, ya, ke bawah. Nah, ini juga adalah vektor normal juga, ya. Saya sebut aja ini n2, ya. Nah, tapi arahnya berlawanan dengan n. Jadi kalau besarnya sama, kita bisa tuliskan bahwa n ini sama dengan minus dari n2, asalkan panjangnya sama, ya. Paling aman sih ambil vektor satuannya, vektor normal satuannya. Nah, jadi ada yang ke atas kalau kita lihat dari gambar, ya, ada yang ke bawah, ya. Nah, bagaimana nanti vektor normal ini mempengaruhi integral yang akan kita definisikan nanti. Nah, kita definisikan dulu suatu permukaan S itu dikatakan permukaan berorientasi apabila memiliki dua sisi, ya. Jadi pada satu titik di permukaan ada dua vektor normal satuan, yaitu N1, N2 yang saling berlawanan arah. Nah, kenapa kita definisikan seperti itu? Karena ada juga kasus di mana suatu permukaan tapi dia tidak memiliki dua sisi seperti itu. Contohnya adalah pita Mobius. Kita lihat dulu, ya. Nah, ini adalah gambar pita Mobius yang saya ambil dari buku, ya. Perhatikan pitanya itu seperti ini, ya. Nah, jadi kalau misalnya saya ambil suatu titik P pada permukaan Mobius ini, terus ada vektor normalnya, katakanlah N1, ya. Nah, sekarang kalau misalnya N1 ini saya gerakkan jalan dia di pita Mobiusnya, ya, melalui lengkungan C, ya. Nah, dia akan terus berjalan melalui lengkungan C, ya. Nah, nanti pada akhirnya dia akan berada di belakang vektor N1 itu tanpa putus, ya. Akan jadi vektor N2, ya. Nah, ini yang disebut sebagai permukaannya hanya mempunyai satu sisi saja. Oke, ya. Nah, kita tidak akan membahas permukaan yang seperti ini. Yang akan kita bahas adalah permukaan yang mempunyai dua sisi. Oke, kita mulai dengan permukaan yang bisa dinyatakan secara eksplisit sebagai fungsi dari Z sama dengan Gx, Y misalnya. Ya. Ini dengan daerah definisi di D, ya. Nah, ini permukaan S ini, ya, permukaan S yang merupakan gambar dari persamaan ini, ya, bisa kita tuliskan dalam bentuk persamaan parameter, ya, yaitu sebut aja Pi, ya, dengan parameternya X dan Y. Ini adalah X, Y, dan Gx, Y, ya, dengan Pi D ini sama dengan S, begitu.
Nah, kita mau cari vektor normal dari permukaan ini. Kita lihat dulu Tx-nya apa? Tx-nya itu adalah vektor 1, 0, do G do X ya. Oke. Ini diturunkan terhadap X1, turunkan terhadap X0, dan ini diturunkan terhadap X do G do X. Nah, terus kita punya juga TY, ya. TY-nya sekarang diturunin terhadap Y semua. 0, 1, dan do G do Y. Oke. Ya. Nah, vektor normal dari permukaan ini adalah, masih ingat nggak nih? Yaitu Tx cross Ty kan? Ya, ini akan jadi vektor normalnya. Ya. Kalau kita hitung ini adalah IJK dari 1, 0 do G do X, 0, 1 do G do Y. Nah, ini kalau kita hitung jadinya apa nih? Ya, ini akan sama dengan minus do G do X I, ya, I-nya vektor satuan 1,0,0 dikurangi dengan do G do Y J, ya, J-nya 0,1,0 ditambah dengan K kali 1. Ya, oke. Nah, perhatikan di sini ya. K-nya positif 1 ya. Kalau saya gambarkan ya, misalkan ini permukaannya ya. X, Y, Z. Jadi permukaannya itu adalah yang berasal dari Z sama dengan GX, Y ya tadi. Nah, kalau saya ambil titik di permukaan di sini ya. Nah, maka ini Tx cross Ty ini adalah vektor normalnya ya. Nih, n-nya misalnya ke sana gitu. Ya, ini adalah n gitu. Ya. Nah, K-nya itu positif. Kalau kita ambil nih ada vektor satuannya kan, vektor normal satuan. Kita bisa cari vektor normal satuannya. Ini nggak lain adalah Tx cross Ty dibagi dengan panjang dari Tx cross Ty. Seperti itu. Nah, kita katakan bahwa persamaan parameter ini akan menghasilkan vektor normal yang ke atas ya. Jadi vektor normalnya ke atas nih sebutnya ya. Kalau ke bawah berarti vektor normalnya berlawanan arah nih dengan yang kita dapatkan. Nah, kalau ke bawah sini ya itu akan dapat vektor normal yang ke bawah seperti itu ya. Oke. Jadi persamaan parameter ini menghasilkan vektor normal yang ke atas kalau koefisien dari K-nya ini positif, dan akan menghasilkan vektor normal yang ke bawah kalau vektor K-nya koefisien vektor K-nya itu negatif. Kita lihat contoh ya. Misalkan kita punya contoh Z sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, dengan Z-nya antara 0 sampai 1 aja kita ambil ya. Nah, kita bisa tuliskan persamaan parameternya, ini kan bentuk eksplisit ya. Oke. Pi-nya ya, Px, Y itu sama dengan X Y akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Tapi akar X kuadrat tambah Y kuadratnya lebih kecil sama dengan 1 ya. Nah, berarti kita bisa tuliskan D-nya ini adalah pasangan X, Y ya. Jadi karena Z-nya itu kan akar X kuadrat tambah Y kuadrat, jadi dia ada di sini nih. Kalau kita lihat ini, kalau kita lihat bidang X, Y-nya ya. Nah, ini 1, ini min 1, dan ini 1, ini min 1. Ini bidang X, Y-nya ya. Nah, berarti bagaimana kita menggambarkan D-nya ini? Ini adalah min akar 1 minus X kuadrat lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan akar 1 min X kuadrat gitu kan ya. Y-nya antara ini kan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Oke.
Terus X-nya dari min 1 sampai 1. Nah, ini adalah D-nya ya. Jadi kita lihat PD itu akan jadi S ya, yaitu permukaan Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat dengan Z-nya antara 0 sampai 1. Nah, kalau kita lihat dari hasil kita tadi ya, nih vektor normalnya itu adalah min do G do X, min do G do XI, min do G do YJ tambah K ya. Di sini GXY-nya adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi kita dapatkan vektor normal kita itu adalah minus X per akar X kuadrat tambah Y kuadrat, minus Y per akar X kuadrat tambah Y kuadrat, 1 begitu. Ini adalah vektor normalnya ya. Oke, nah sekarang kita ambil contoh aja. Misalnya kita mau lihat di titik 0,5. Jadi kita lihat permukaannya, kalau kita ambil X-nya 0, Y-nya setengah. Nah maka titiknya di permukaan itu akan jadi 0,5, 0 akar 0 kuadrat tambah setengah kuadrat, itu setengah ya. Ini titik pada permukaannya. Jadi saya coba gambarkan. Ini gambarnya akar X kuadrat tambah Y kuadrat itu kan kerucut ya. Oke, jadi kalau kita gambarin ini X, Y, Z, dia itu akan berbentuk kerucut seperti ini ya. Saya gambar sebagian aja ya. Nah ini tadi yang X, Y, D-nya ada di bawah nih ya. Nah ini D-nya di sini ya. Ini kerucut kita. Nah jadi titiknya ada di 0, setengah, setengah. Jadi X-nya 0, Y-nya setengah, Z-nya setengah. Ya kira-kira di sinilah mungkin ya. Nah ini adalah titik P0 setengah ya. Ini adalah P0 setengah. Nah kita lihat vektor normalnya berapa di sini ya. Oke, kita masukin N 0, setengah ya. Kita hitung ini hasilnya berapa. Hasilnya adalah 0 tentu saja ya. Terus min 1, 1 ya. Ini adalah vektor normalnya ya. Vektor 0, min 1, 1 ya. Itu adalah kemana arahnya kalau kita gambarkan di sini ya. Itu adalah kira-kira ke atas ini ya. Nah gitu ya. Ini adalah vektor normalnya ya, N-nya yaitu 0, min 1, 1. Y-nya negatif, Z-nya positif ke atas, X-nya tetap ya. Jadi X-nya tidak ada perubahan. Jadi 0, min 1, 1 seperti itu. Nah tapi kerucut ini bisa dinyatakan dalam persamaan parameter yang lain ya. Kita bisa tuliskan masih Z sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat ya, dengan Z-nya lebih kecil sama dengan 1 gitu ya. Kita bisa juga tuliskan ini sebagai dengan persamaan parameter P. Sekarang parameternya saya pakai R dan theta ya. PR theta itu sama dengan R cos theta, X-nya saya tulis sebagai R cos theta, Z-nya Y-nya sebagai R kali sin theta ya. Karena Z sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat, berarti Z-nya adalah R di sini ya. Dimana R-nya itu ada di sini, D-nya itu kan ada di sini ya. Nah ini berarti R-nya dari 0 sampai 1, jadi D-nya sekarang itu adalah pasangan R, theta ya, dimana R-nya antara 0 sampai 1, tetanya tentu satu lingkaran penuh yaitu dari 0 sampai 2pi seperti ini. Oke, ini adalah persamaan parameter dari kerucut ya, yang bentuknya berbeda dengan persamaan parameter yang pertama ini. Oke, nah sekarang kita lihat ya, kita mau hitung nih vektor normalnya bagaimana ya. Oke, kita hitung dulu ya vektor normalnya, yaitu TR cross T theta.
Ya, jadi kalau kita hitung ini adalah IJK, TR-nya itu adalah cos theta sin theta 1 ya, do Z do R-nya 1. Terus T theta-nya sekarang do X do theta itu adalah min R sin theta. Do Y do theta-nya adalah R cos theta. Karena Z-nya tidak mengandung theta, jadi turunan terhadap theta-nya 0 ya. Nah, ini kalau kita hitung adalah apa nih? Min R cos theta I dikurangi R sin theta J ditambah dengan R K. Nah, ini adalah vektor normalnya dengan persamaan parameter ini. Oke, nah sekarang kita lihat ya, kalau R-nya setengah, theta-nya pi per 2 ya. Jadi kita lihat dulu titiknya ada di mana pada permukaan. Setengah, pi per 2 ya. Ini adalah X-nya 0 ya, karena R cos theta. Terus Y-nya adalah setengah dan Z-nya adalah setengah. Oke, ini adalah titik yang tadi, titik yang sama yang tadi ya. Nih, di sini 0, setengah, setengah ya. Oke. Nah, terus kita lihat vektor normalnya. Vektor normalnya itu adalah titik setengah, pi per 2 itu adalah berapa? Kita pakai notasi ini aja. 0 min setengah, setengah ya. Oke. Ya. Nah, ini R ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat vektor 0 min setengah, setengah itu kayak apa? Ya searah sama vektor N ini kan, cuman beda panjang ya. Kalau tadi N-nya adalah 0 min 1, 1, kalau ini adalah 0 min setengah, setengah. Nah, ini kalau kita ambil vektor normal satuannya berapa nih? Ini nggak lain adalah 1 per akar min 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat sebenarnya ya, kali 0, min 1, 1, atau ini nggak lain adalah min setengah akar 2, setengah akar 2. Ini adalah vektor normal satuannya. Nah, hal yang sama juga bisa kita hitung di sini ya. Vektor normal satuannya ini kalau kita hitung ini juga hasilnya adalah 0, min setengah akar 2, setengah akar 2. Tentu saja sama karena mereka kan satu arah ya. Nah, jadi ternyata persamaan parameter yang berbeda untuk Z sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat itu menghasilkan vektor normal yang searah. Itu vektor normal satuannya sama. Oke. Ini sama-sama vektor normalnya ke arah atas ya, ke arah atas dari permukaan kerucut ini ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lain. Sekarang saya ambil contoh yang agak berbeda. Saya mau ambil permukaan tertutup ya. Permukaan tertutup. Saya ambil aja contohnya elipsoida ya, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 9 Z kuadrat sama dengan 1. Oke. Ya, kita ambil elipsoida tapi setengah aja, kita ambil yang Z-nya positif, artinya di atas bidang X, O, Y aja ya. Kita tuliskan dulu persamaan parameternya gimana nih ya. Kita kotret dulu ya. Kalau misalnya kita punya elipsoidanya seperti ini gitu ya, kita mau tuliskan persamaan parameternya misalnya begitu. Ini titiknya ada pada permukaan ya. Kita ambil pakai warna lain biar kelihatan ya. Kita ambil ini ke sini, terus ini ke sini. Nah, oke. Ini katakanlah titik Y, ini titik X, dan ini adalah titik Z. Jadi titik ini adalah titik X, Y, Z gitu ya. Oke, kita bikin parameternya. Misalnya ini U, parameter pertama, sudut ini antara sumbu X positif dengan proyeksi dari X, Y, Z terhadap bidang X, Y. Terus V-nya yang ini. Ya, ini adalah V. Oke, kita lihat ya. Ini kotretannya. X-nya apa nih? X-nya itu nggak lain adalah ini panjangnya apa nih? Cos V ya. Kan sama dengan 1 ya. Jadi
cos V, oh maaf bukan cos V, tapi sin V ya, sin V kali cos U ya. Terus Y-nya itu adalah sin V kali sin U. Dan Z-nya itu adalah cos V. Ya, ini Z-nya. Ya, panjang ini. Ini adalah cos V. Ya. Oke, nah jadi kita bisa bikin persamaan parameternya pi U, V itu sama dengan sin V cos U, sin V sin U, cos V. Ya, ini persamaan parameternya. Nah, sekarang kita ambil, oh maaf ada kesalahan. Ini yang cos V itu bukan Z. Ini kan 9Z kuadrat, ini adalah 3Z dikuadratkan. Jadi yang cos V itu adalah 3Z. Ya, bukan Z. Karena ini kan elipsoida, bukan bukan bola ya. Nah, jadi dari sini kita dapatkan Z-nya itu sama dengan 1/3 cos V. Nah, ini ada tambahan sini 1/3 cos V. Maaf ya. Oke. Jadi kita dapat seperti ini. Kayak kita perhatikan D-nya apa? D-nya itu adalah pasangan U, V. U-nya itu satu lingkaran penuh, berarti dari 0 sampai 2pi. V-nya dari mana? Dari sumbu Z positif ke sumbu Z negatif, berarti dari 0 sampai pi aja. Oke, nah ini adalah persamaan parameter untuk elipsoida ya. Oh, elipsoidanya di atas sekali lagi. Jadi V-nya nggak sampai pi, cuman setengah aja, jadi cuma sampai pi/2 ya. Jadi V-nya dari 0 sampai pi/2 karena kita lihat ini Z-nya lebih besar sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat vektor normalnya ya. Oke. Kita lihat kembali ke hitam ya biar nggak pegal matanya. N itu sama dengan TU cross TV. Ya, kita lihat ini apa? Ya. TU-nya itu adalah, tulis dulu IJK-nya ya. TU-nya itu adalah min sin V sin U. Ya. Terus sin V cos U dan 0 karena dia nggak mengandung Z-nya ya. Oke, terus TV-nya itu adalah cos V cos U, terus cos V sin U, yang terakhirnya adalah min 1/3 sin V. Oke, nah ini kita hitung, ini kita dapatkan adalah min 1/3 sin kuadrat V kali cos U I ya dikurangi dengan 1/3 sin kuadrat V sin U J dikurangi dengan sin V cos U sin V cos V ya. Tolong diklarifikasi ya ini ya. Nah, sekarang kita ambil aja satu titik pada permukaan. Kita ambil aja misalnya ketika U-nya 0. Ups, kok hilang? Bentar sebentar. Nah, kita ambil aja misalnya ketika U-nya 0 dan V-nya itu pi/4. Ya. Oke, nah berarti titik pada permukaannya ini berapa? Tadi apa pi UV-nya ini ya. Oke, biar kelihatan. Ini adalah setengah akar 2, 0, 1/3 kali setengah akar 2, 1/6 akar 2. Ya, ini adalah titik pada permukaannya ya. Jadi permukaannya sekarang ada di setengah akar 2, 0, 1/6 akar 2. Jadi kalau kita lihat ini ada di atau digambar lagi aja ya. Biar kelihatan.
Jadi elipsoidnya dia akan memotong sumbu X di 100. Nah, ini di Z sepertiga ya. Oke, nah jadi kira-kira kayak gini nih gambarnya. 1, 1 sepertiga. Oke. Ya. Nah, terus kita lihat Pi0 Pi per 4 itu adalah setengah akar 2, 0, 1/6 akar 2. Jadi Y-nya 0. Y-nya 0 berarti sini ya kira-kira. Nah, ini titiknya. Ya. Titik Pi 0, Pi per 4 yang ini. Nah, sekarang kita lihat vektor normalnya berapa? N-nya. Ya, kita lihat lagi di atas N-nya. Nah, ini ya. Ini kalau kita masukin U-nya 0 dan V-nya Pi per 4, kita dapatkan N-nya itu adalah, oh ya jangan lupa ditulisin biar nggak lupa, biar apa nggak salah, ini N dari 0 Pi per 4. Ya, ini adalah minus 1/6,0 ya, minus setengah ya. Oke. Ya, minus setengah. Nah, itu kalau kita gambarkan kemana tuh arahnya? Ya, itu arahnya adalah akan ke bawah sini, min 1/6, min setengah. X-nya negatif, Z-nya juga negatif. Jadi ke bawah sini. Kira-kira. Ya, vektor normal satuannya berapa? Kalau kita hitung ini adalah min 1/10 akar 10, 0, min 3/10 akar 10. Nah, dia akan ke bawah seperti ini. Ya, jadi dia akan masuk ke dalam. Ya, dia akan masuk ke dalam. Oke, nah tapi kita bisa tuliskan persamaan elipsoida ini dalam bentuk persamaan parameter yang lain. Ya, coba saya tuliskan dalam bentuk yang lain. Saya ulang lagi ya, tulisnya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 9Z kuadrat sama dengan 1, dengan Z-nya lebih besar sama dengan 0. Oke, saya bisa tuliskan ini sebagai Pi XY ya, jadi parameternya sekarang X dan Y ya. Terus ini akan sama dengan X, Y, Z-nya itu adalah 1/3 akar 1 min X kuadrat minus Y kuadrat. Ini adalah persamaan parameternya. Ya, nanti D-nya dicari ya. Oke, nah ini kita pakai persamaan yang tadi, yang pertama-tama. Kalau kita tuliskan fungsinya, ini kan ya, ini bisa dituliskan secara eksplisit sebagai Z sama dengan 1/3 kali akar 1 min X kuadrat min Y kuadrat ya. Nah, jadi bisa tadi udah dihitung bahwa vektor normalnya ini akan sama dengan apa? Tulis dulu ya, min do G do X I min do G do Y C tambah K kalau kalau persamaan parameternya dari persamaan eksplisit ini. Oke, nah ini kalau kita hitung nih hasilnya berapa nih? Hasilnya adalah 1/3 X per akar 1 min X kuadrat min Y kuadrat I ditambah dengan 1/3 Y per akar 1 min X kuadrat min Y kuadrat do G do Y ya, J ditambah dengan K. Nah ini ya. Oke, nah kita ambil titik yang sama tadi, yang kita ambil adalah titik setengah akar 2, 0, 1/6 akar 2 ya. Jadi kita ambil aja Pi setengah akar 2, 0. Jadi X-nya kita ambil setengah akar 2, Y-nya kita ambil 0. Ini kan tentu aja akan berada di mana? Di setengah akar 2, 0, 1/6 akar 2 ya Z-nya. Yaitu 1/3 kali akar 1 min
setengah akar 2 kuadrat dikurangi 0 ya. Ini adalah titiknya ya, titik pada permukaannya sama ini ya. Jadi ada di sini nih. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat vektor normalnya. Ya, vektor normalnya terhadap parameter yang ini. Ini kalau kita hitung itu adalah ya 1/3. Ini kita tulis ya, ini di setengah akar 2,0 ya. Itu adalah 1/3,0,1. Oke ya. Kalau kita hitung nih vektor normal satuannya adalah berapa nih? 1/10 akar 10, 3/10 akar 10. Nah, perhatikan vektor normal yang tadi. Vektor normal yang tadi itu adalah min 1/10 akar 10, 0 min 3/10 akar 10. Jadi berlawanan arah ya. Jadi kalau untuk pakai persamaan parameter yang kedua, vektor normalnya justru ke sini keluar. Ya. Jadi ini n yang kedua ya. N dari persamaan parameter yang terakhir ya, yang mana yang ini. Oke ya. Nah, jadi perhatikan di sini persamaan parameter yang berbeda menghasilkan vektor normal yang berbeda, tapi dia yang akan jauh-jauh kalau nggak ke atas ke bawah gitu ya. Nah, khusus untuk persamaan parameter dari permukaan tutup kita akan katakan orientasinya itu positif kalau dia menjauhi titik pusatnya ya. Jadi persamaan yang kedua ini yang menghasilkan orientasi yang positif ya. Persamaan yang pertama ini dia masuk ke dalam vektor normalnya. Oke, berbeda ya. Oke, nah habis ini kita akan definisikan integral medan vektor atas permukaan. Nah, ketika kita punya suatu permukaan, kita menuliskannya dalam bentuk persamaan parameter yang mana itu tidak tunggal ya. Nah, dia akan mungkin saja menghasilkan vektor normal yang berbeda bagi permukaan tersebut. Kalaupun berbeda itu cuma berbeda arah saja. Nah, bagaimana pemilihan persamaan parameter ini nanti akan mempengaruhi nilai integral yang akan kita definisikan. Kita akan bahas di bagian selanjutnya.